Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, kita berjumpa lagi dalam saat teduh bersama dengan Sektor 5 GKI Residen Sudirman. Hari ini tema saat teduh kita adalah bukan sisa-sisa, yang ayat yang mendasarinya adalah dari Roma 11 ayat 1 sampai dengan 6. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berdoa untuk mengawali saat teduh kita dengan menyanyikan sebuah pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang biasanya Bapak, Ibu, Saudara lakukan jika mendapati bahwa ada barang sisa bekas pakai? Pilihan pertamanya disimpan dan pilihan keduanya adalah dibuang. Biasanya sebagian orang memilih untuk menyimpan karena beranggapan bahwa pada suatu kali nanti sisa barang-barang ini masih dibutuhkan. Sedangkan mereka yang memilih untuk membuangnya beranggapan bahwa barang sisa-sisa ini hanya akan memenuhi ruang penyimpanan yang pada akhirnya juga tidak akan terpakai. Pada intinya bahwa kedua pilihan tindakan tersebut menunjukkan bahwa sisa-sisa tidak lagi menjadi pilihan utama karena daya guna dari benda tersebut sudah hampir habis atau bahkan sudah benar-benar tidak dapat digunakan lagi. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 11 ayat 1 sampai dengan 6 yang menjadi dasar untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Pada saat teduh kita pagi hari ini dari Roma 11, kita akan memahami apa kaitannya antara pengalaman Nabi Elia dengan nasihat Paulus dan bukan sisa tapi pilihan yang mengalami kasih karunia. Mengapa demikian? Mari kita membaca Roma 11 ayat 1 sampai dengan 6 yang akan dibacakan oleh Bu Legiman. Roma 11 ayat 1 sampai dengan 6. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan kepadanya?
aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Legiman. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Roma 11 ayat 1-6 yang kita baca tadi, Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Roma tentang cara mereka untuk memahami kehadiran Allah di tengah kehidupan mereka. Paulus sadar bahwa kehidupan jemaat di Roma sangat banyak sekali godaan yang datang di sekitar mereka, yang tidak jarang membuat mereka mudah jatuh ke dalam dosa dan melupakan Allah di tengah kehidupan mereka. Jemaat di Roma merasa bahwa iman mereka sudah menjadi iman yang sia-sia. Hanya tinggal sedikit dan rasanya tidak lagi dapat dipertahankan. Namun, Paulus menguatkan mereka. Paulus menyatakan bahwa Allah tidak pernah menolak mereka. Paulus juga menunjukkan identitas latar belakang kehidupannya yang mengalami pengampunan dan penebusan dosa. Hidup Paulus yang lama tidak lagi menjadi sisa-sisa, tetapi menjadi berguna. Paulus menyadari bahwa hidup di dalam Allah merupakan kasih karunia yang diterima oleh orang-orang percaya. Paulus memberikan penekanan bahwa kasih karunia itu ada bagi mereka yang terus setia dan tidak meninggalkannya. Dalam Roma 11 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus juga mengungkapkan pengalaman Nabi Elia ketika Elia berada pada situasi hidup di mana ia dianggap menjadi orang tersisihkan atau tersisahkan, karena hanya Elia yang tidak menyembah kepada Baal. Akan tetapi yang dianggap sisa-sisa itulah yang dipilih oleh Allah untuk merasakan kasih karunia-Nya. Karya keselamatan dari Allah memampukan Elia untuk hidup dan berjuang sekalipun hanya sedikit yang terus setia kepada Allah. Teladan itulah yang dipakai oleh Paulus untuk mengajarkan kepada jemaat di Roma. Sekalipun mereka dianggap sedikit secara kuantitas, dianggap sisa-sisa oleh banyak orang di sekitar mereka, tetapi mereka tidak mengalami tekanan situasi dan justru menghayati kehadiran kasih karunia Allah yang menyelamatkan serta menuntun mereka. Jemaat di Roma sedang diberikan nasihat agar mereka tidak membiarkan iman mereka menjadi hilang, tetapi terus dirawat atau dipelihara lewat berbagai karya Allah yang terus hadir bagi mereka. Dengan demikian, mereka bukanlah sisa-sisa, tetapi menjadi orang-orang pilihan yang mampu mempertahankan iman di tengah berbagai tekanan. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat di Roma, kita disadarkan bahwa Tuhan selalu memberikan perhatian melalui kasih karunia-Nya yang luar biasa di tengah kehidupan kita. Kasih karunia itu merupakan anugerah bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan menuntun banyak orang untuk semakin mengalami perubahan melalui proses-proses hidup yang berjalan. Kita harus menyadari, Bapak Ibu, bahwa tidak selamanya hidup yang kita jalani itu mudah. Terkadang ada tekanan, ada godaan, atau tantangan yang membuat kita merasa tidak percaya diri, merasa direndahkan, atau dianggap tidak mampu menghadapinya. Hanya di dalam kasih karunia Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Percayalah bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak lagi menjadikan kita sebagai orang-orang yang dianggap sisa-sisa, tetapi kita adalah anak-anak pilihan-Nya yang mampu berjuang dan bertahan, sekaligus terus-menerus
komitmen setia kepadanya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami adalah anak-anak pilihan-Mu yang terus setia kepada-Mu. Kuatkan dan pimpinlah kami ketika kami berhadapan dengan berbagai tekanan hidup, agar dari kehidupan kami selalu terpancar kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara semua untuk terus berkomitmen untuk setia kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai pemimpin kita dalam menghadapi tantangan di kehidupan yang kita jalani. Hari ini, mari kita bersama-sama mendoakan mereka yang sedang berjuang menghadapi persoalan kehidupan di dalam doa-doa pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.